minhum wal amwat syai'ulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid-darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbukalah langit bagi kita. Allah membukakan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dekat kepadanya bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepanjangan umur kita dalam berkahnya, dalam pencukupan rezeki dan nikmatnya. Semoga Allah menambahkan padilah-padilah karunia-karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Guru Mas Kuni. Guru Mas Kuni alhamdulillah beliau hadir. Kemudian Guru Tarmiji, Guru Mulyadi ya, Guru Mulyadi. Lama tidak menyebut nama-nama beliau. Kemudian Guru Mansur kah siapa? Guru siapa nih? Guru Johan, Guru siapa nih? Guru ringan tagi kita namanya siapa? Mana? Hujair lah, Guru Hujair, guru yang lain. Neng Guru Kuntau bang ada kasih nih. Sama aja semuanya lah. Mudah-mudahan berkah. Laki-laki dan perempuan, ibu-ibu sekalian disapa juga supaya terbuka langit dan bumi ya lah. Mudah-mudahan sehat afiat. Syukran kasiran kepada para penyumbang. Pada malam ini saya sebutkan beberapa orang, misalnya Simpang Raya Sutoyo S Masakan Padang, Saudara Agus Rianto wa Ibu Betty Rajalina. Itu menyumbang kira-kira 430 bungkus. Kemudian Saudara Didi Padang, Didi Padang Indah, rumah makan Indah apa? Indah Kayu Tangi ya, Indah Kayu Tangi Didi, atau Didi Padang. Itu menyumbang kira-kira Tanjung Indah, Kayu Tangi lah, Padang itu 350-an. Kemudian siapa lagi? Dodi Twinkom menyumbang juga sekitar sampai 400 atau 500 bungkus. Minggu kemarin 500 bungkus ya. Karena jumlah jamaah kita ini sudah 1350-an jumlah jamaahnya. Jadi hitung aja lagi mencukupakan. Dan cukup terus. Kawat terus ya Allah. Tambah terus. Kemudian ada dari nasi Padang di Kampung Melayu itu siapakah namanya? Bapak Anton lah kalau tidak salah. Nang menyumbang roti jualah alhamdulillah Ibu Bapak Husen lah, sama Ibu Parah kah, Ibu siapa katanya ya. Kemudian Ibu Haji Udin, bukan Ibu Haji Udin tuh lah. Keluarga Haji Udin gitu aja sudah. Orang ada aja kalau di sini lah. Haji Udin itu menyumbang roti itu sudah mulai tahunan yang dulu sudah menyumbang roti terus menerus, mudah berkah terus lah. Nanti kalau saya berdoa, waktu doa haul, doa arwah, niatakan juga gasan ibu bapak pian lah. Dan kerabat ibu bapak pian disayangi juga semuanya, disayangilah. Sebutakan dalam hati, sertakan dalam doa kita lah. Aminakan di hati. Kemudian ada sumbangan nanti, sumbangan yang lainnya juga lah berkait dengan fasilitas, ada kipas angin, ada apa-apa, ada Haji Topan History,
itu sumbangannya juga sangat besar. Kemudian siapa lagi ya? Nah, saudara Rudiansa, saudara Haji Hairul untuk armada. Nah, bagong motor, lupa nih bagong motor, adakah orang nggak? Sukino bagong motor. Nah, itu sumbangannya banyak benar untuk bidang armada dan apa lagi ya? Lain-lain macam-macamnya, armada macam-macamnya apa-apakah. Doakan mereka semuanya lah supaya banyak rezeki mereka, bertambah rezeki mereka, bertambah sumbangan mereka. Nah, gak sentuh berbagi semuaan sini aja juga ada, tidak untuk yang lain-lain lah. Doakan di hati barang, nah timbulkan di hati. Syukur, mudah-mudahan orang-orang seperti itu bertambah terus banyak. Minggu depan kabarnya insya Allah mudahan nanti masuk kambing. Nah, masuk kambing masuk besaruan kambing. Bujuran. Tidak percaya nanti datang aja malam minggu kan lah. Kita dalam rangka memeriahkan Maulid, mudah-mudahan lah. Amin. Wakila dalam Al-Gunyah, tadi kesimpulannya tadi bahwa kelompok yang keempat bisa diproses, dijalani dengan cara bertahap yang Allah sendiri nanti mengangkatnya. Yang penting kita bagaimana berusaha pada level tingkat yang ketiga, ya kah? Kolbi kita sudah bagus, meskipun mungkin lisan kita kurang bagus, kita mengamalkan banyak di diam, insya Allah. Wakila di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Askuruni askurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kamu. Ujar Tuhan di dalam Al-Quran. Wakila askuruni bila ghaflatin, askurukum bila muhlatin. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Askuruni maknanya bila ghaflatin, jangan sampai kamu lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu kan? Jadi perintah Allah dalam Al-Quran itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Maksudnya adalah jangan kamu lalai kepadaku. Bila kamu tidak lalai, nah ujar Tuhan, bila muhlatin, maka aku pun tidak menunda-nunda untuk mengingatmu. Azkurukum bila muhlatin, aku akan mengingatmu bila muhlatin, dengan tidak menunda-nunda pemberianku kepadamu. Nah ini, jadi ternyata begini, dalam kitab Risalatul Qusairi juga dibicarakan, apakah penting berdoa ataukah penting berzikir? Nah, ternyata menurut ulama sepakat lebih utama berzikir daripada berdoa. Subhanallah. Lebih utama berzikir daripada berdoa. Bila berzikir pasti diberi Tuhan, bila berdoa belum tentu diberi Tuhan. No, ya apa tuh? Menurut ulama. Nah, ini menurut ulama dalam pembicaraan diskusi mereka. Apa yang dimaksud zikir di situ? Karena ternyata Allah memperhatikan orang yang banyak mengingatnya, banyak mengingat Allah aja. Jadi sebelum meminta lawan Tuhan tuh berzikir dulu, la ilaha illallah 100 kali kah? Padikitan guru aja, jangan 300 kali guru. Ayo enak 300 kali enggak jadi masalah. Ya Allah. Zikir la ilaha illallah misalnya, ya kah? Atau Allah, atau ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, banyak, baru berdoa kepada Allah. Jangan permintaannya banyak, zikirnya sedikit. Nah ini kebalik namanya, terbalik. Nah kita lihat, waqala ustaji, berkata guruku Syekh Ad-Daqaiq, az-zikru ruknun qawiyun fi tariqil haqi subhanahu, ini adalah tiang pokok qawiyun yang sangat kuat fi tariqil haqi subhanahu wa ta'ala, di dalam orang bertarekat atau berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Bal huwal umdatu fi hajat tariq, bahkan dia adalah umdah itu pokok, al-umdah itu artinya pokok, fi hajat tariq, dalam perjalanan itu. Wala yasulu ahadun ilallahi illa bidawami zikir, tidak mungkin seseorang itu wusul kepada Allah, diterima oleh Allah, tidak mungkin orang itu wusul sampai di hakikat, ilmu hakikat, sampai di ilmu hakikat
pun tidak mungkin orang itu illa bidawami zikri, kecuali dengan bidawami rizki, berterus-terusan mengingat Allah aja wajalla. Pernah dengar zikir dawam lah? Zikir dawam artinya zikir yang terus menerus. Diringankan maknanya, pengertian yang ringan, bisa mengingat melewati pikiran, bisa mengingat melewati hati, bisa mengingat melewati suhud pandangan terhadap alam semesta, bisa mengingat Allah itu melewati perantara yang lain, seperti mungkin mendengar musik, mungkin mendengar irama gambus, apalagi syair-syair Nabi Muhammad SAW yang kemarin wajad. Di mana saja dia ingat terus menerus kepada Allah, itu yang dimaksud dengan zikir dawam. Orang yang sudah berzikir dawam dalam hari-harinya berarti dia melaksanakan sholatud daim. Apa itu sholat daim? Sholat yang terus menerus. Jadi orang yang terus menerus berzikir di hatinya, baik di lisannya, di keadaannya sendiri maupun ramai, orang itu disebut mengerjakan sholat. Sholat dalam arti luas. Sholat dalam arti luas yaitu sholat dawam namanya, sholat daim atau sholat daim. Subhanallah, mudahan tidak salah memahaminya lah. Nah, karena salah pulang kayak itu guru lah berzikir aja kita tidak perlu lagi sholat 5 waktu jar. Nah, salah pulang memahami. Dasar palui juga kayak apa. Wakila Sami'tul Ustadz Aba Ali Ad-Daqa rahimahullahu ta'ala, berkata guruku Syekh Ali Daqa, yaqulu az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah tebaran bagi orang-orang yang sudah masuk wilayah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau pian pandai berzikir tadi, mengerti zikir nafsi bagaimana, zikir diri ya lah, mengerti zikir lisan yang mana, zikir hati yang bagaimana, 3, mengerti, apalagi mengerti zikir ruh, sudah mengerti, mantap dah kalau lah. Zikir sir mengerti, zikir lalu diamalkan, bukan mengerti aja, maksudnya diamalkan nih, diamalkan. Apalagi sampai zikir kopi atau akpaul kopi, akpaul akpa, kopiul akpa, kopinya ada juga. Diamalkan, waduh, berarti dawam berzikir. Subhanallah. Maka orang itu masuk wilayah kewalian sudah. Paman wufika lizikri faqad utiyal mansur. Siapa yang diberikan Allah taufik untuk selalu mengingat Allah, maka orang itu dimasukkan Allah dalam pameran kewaliannya. Bahasa lainnya promosi kewalian. Promosi wali, dipromosikan wali. Dipromosikan itu diapakan? Dipromosikan juga ya lah. Nah, wakila Imam As-Subli berkata Imam sudah awasu ila al-wasiti, berkata Imam al-wasiti aniz zikri faqala al-kuruz min medanil ghaflati ila qada'il musyahadah. Berkata Imam al-wasiti aniz zikri, tentang zikir itu, berkata zikir itu adalah al-kuruz, yaitu keluar min medanil ghaflati, keluar daripada kelalaian. Nah, jadi setiap orang yang lupa kepada Allah sedetik, 10 detik, semenit, berarti orang itu oleh Al-Wasiti disebut dengan orang yang lalai. Banyak kelalaiannya tuh, berarti jauh orang tuh dari wali Allah. Ya lah. Nah, maksiat terus gue aja, main dum terus, nah berarti lain wali Allah tuh ngarannya. Wali dum-duman ngarannya. Ya lah, balak 7, balak berapa? Balak 6 lah. Ila qada'il musyahadah. Kemudian dia meninggalkan kelalaian itu, lalu dia musyahadah. Nah, musyahadah ala galabatil qawbi wasidatil hubbi lahu. Dia musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan tadi. Dia dapat menyaksikan kebesaran, keindahan, keagungan Allah. Nah, melihat tikus cercut. Allahu Akbar. Kayak apa menggerakkan tikus itulah. Subhan. Yang dilihatnya adalah Allah, tikus ini biarkan aja. Habis wadai dimakan tikus. Asik ya melihat memikirkan Allah ajanya. Nah, iyalah, lalai dia dengan dunia tikusnya, tapi yang diingatnya adalah Allah aja. Kalau kita iyalah lalai dengan Allahnya, tikusnya yang kita pikirkan kayak apa menangkapnya. Ya Allah. Nah, kebaliklah.
kebalik. Nah, itu bedanya lah. Subhanallah. Mudah-mudahan meskipun kita mungkin lalai dalam hari-hari kita, tapi kita cepat ada ilallah, kembali kepada Allah dengan zikir. Maka kita harus ada misi punya zikir yang tetap di hati kita sudah. Misalnya ambil di antara zikir itu Allah, 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 misalnya Allah, Allah. Tetap akan di hati kita itu. Kalau mau hu ini tetap akan. Bila mau la ilaha illallah, tapi bagusnya Allah, 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 Allah. Atau yang kemarin hu hak, Allah hak, Allahul hak, Allahul hak, Allahul hak, Allahul hak, Allahul hak, Allahu hak, Allah atau Allahu atau hu Allah atau hu hak, hu hak, hu hak, hak. Waduh, ruaninya sudah lengkap, tak amalkan insyaallah. Jangan didengarkan aja lah, diamalkan. Allah, Allah sambil tidur. Allah, 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 Allah. Baiklah nafas. La ilaha illallah. Coba lihat nanti saya bukakan beberapa riwayat hadis Nabi SAW bagaimana Nabi itu berzikir kepada Allah aja wajalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Syukran kasiran atas apa yang didengarkan daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.